Terpikat oleh seni budaya Indonesia, pria asal Amerika Daniel Niki kemudian menetap dan memperdalam kesenian khas Sunda di kota Bandung. Ya, karena kepiawaiannya menguasai berbagai alat musik Sunda, Daniel kerap tampil di berbagai pertunjukan musik dan mendapatkan julukan Akang Daniel. Kang Dan atau Kang Daniel, begitulah panggilan akrab Daniel Niki selama berada di Indonesia. Sebutan tersebut seolah tak dapat dipisahkan dari jati dirinya karena kepiawaiannya memainkan berbagai instrumen musik tradisional khas Sunda yang dipelajari sejak tahun 2012. Pria asal Amerika ini juga telah tampil dalam pagelaran seni budaya Sunda, salah satunya pagelaran seni Napak Jagat Pasundan, yaitu pagelaran seni terbesar di Jawa Barat. Sebelum menetap di kota Bandung, Jawa Barat, Daniel Niki sempat menetap di Kalimantan Timur, tepatnya di Tenggarong, Balikpapan. Namun saat kembali ke Amerika Serikat pada tahun 1999, Daniel tidak dapat begitu saja melupakan Indonesia yang memiliki keragaman seni dan budaya. Ia kemudian memutuskan untuk kembali ke Indonesia memperdalam kesenian budaya Sunda. Sebagai pria asing, Daniel Niki juga terdorong untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk mencintai kebudayaan tanah airnya sebagai warisan budaya leluhur. Ya pemirsa, untuk mengenal lebih jauh siapa sebenarnya sosok warga negara asing asal Amerika yang sangat mencintai kebudayaan Sunda ini, kita sudah terhubung dengan Akang Daniel melalui sambungan Zoom. Halo Akang Daniel. Halo, selamat pagi. Terima kasih kesempatan ini. Kumaha Selamat damang? pagi. Saya pisan, kumaha semulina kan. Alhamdulillah, Saya. seger-seger, bager-bager. Aduh, ternyata Jadi pengen ke kota Bandung ya kalau gini ya. Kayaknya tapi lebih jago Kang Dan kali ya ya untuk pastinya. bicara soal ini ya. Oke. Oke. Kang Dan, sebetulnya apa sih yang membuat Kang Dan ini begitu suka dengan budaya di Indonesia, khususnya budaya Sunda? Apa kemudian yang menarik? Apakah hanya sebatas alat musik saja atau ada hal lain yang kemudian akhirnya menjadi daya pikat untuk seorang Kang Dan ini? Iya, di awal daya tariknya itu musiknya. Karena saya memang pemusik dari dulu, main gitar, main drum, ngeband, suka ngeband. Tapi pas datang ke Indonesia, ya saya dengar gendang Sunda. Itu apa itu? Gimana caranya bikin suara itu? Terus ada rebabnya, ada kecapi, suling. Ya waktu di Bandung dan pulang lagi ke Amerika, kenal sama orang Bali. Dia punya sanggar gamelan dan tari di Chicago dan tahu lebih ke dalam dari Bali. Ya, dari Jawa, dari itu kita mulai membahas musik Nusantara. Pas pulang lagi ke Bandung, ada kesempatan untuk ketemu sama budayawan yang itu bisa kasih tahu filosofnya dan warisannya dan tahu lebih dalam dari semua ya segini, karena itu budaya itu bukan musiknya saja, yaitu lebih ke dalam, itu sangat dalam kalau kita belajar budaya, apalagi budaya yang kuno yang sudah berada dari abad-abad yang dulu. Waduh, menarik ya. Menarik. Mulai dari mendengar suaranya yang atraktif gitu ya. Dan ini juga ada filosofi di baliknya. Kang Dan, ada kesulitan tersendiri tidak sih saat mempelajari kesenian Sunda ini dan di mana saat itu belajarnya? Ya, waktu pertama kali datang ke Indonesia, kebetulan saya ke Kalimantan dan itu memang sulit karena saya belum bisa bahasa Indonesia, apalagi bahasa Kutai atau bahasa Dayak. Terus tapi pas saya ada kesempatan untuk ngajar di Bandung dan di situ memang kalau sudah bisa fasih di dalam bahasa Indonesia, kita baru bisa ngomong sama budayawan, baru bisa ya mungkin enroll buat les. Saya ada les kecapi, les suling di Bandung. Nah di situ karena saya udah bisa bahasa Indonesia, baru bisa belajar ya dikit dari bahasa daerah. Dan tapi di awal memang sulit. Terus mungkin memang banyak orang Barat yang mau ngerti dan tahu lebih ke dalam itu musik dan budaya
yang ada di Indonesia, tapi ada batasannya bahasa dulu. Tapi kalau sekarang zaman ini karena itu semuanya global, semuanya pakai digitalnya di YouTube bisa kita lebih connect, itu lebih gampang untuk connect sekarang menurut saya. Baik. Jadi sebetulnya bermula dari musik ya, menyambungnya dari sana, terus kemudian jatuh cinta kepada budaya-budaya yang lain. Bahkan saya aja yang punya darah Sunda tidak sebanyak menguasai alat musik yang kita bisa saksikan nih, wah, sampai Betul. suling. Tadi juga ada bisa karawitan bahkan ini hebat sekali gitu. Ini ada guru khusus yang mengajarkan ini atau hanya otodidak saja belajar sendiri dari beberapa seniman di Bandung? Ya, mentor saya di dalam musik Nusantara, dia namanya Pak I Gusti Ngurah Kurtayuda. Dia punya sanggar di Chicago, dia orang Bali. Ya, tapi dia punya sanggar di Chicago dan di situ karena ada gamelan di situ sudah fix saya udah bisa belajar gamelannya Bali, tapi itu prinsipnya ya kita bisa lihat hubungannya dengan Jawa Barat, apalagi ya di Nusantaranya karena Pangura dia juga pintar tari apa aja dari Kalimantan, dari Sulawesi. Terus dia mentor saya dan dia yang angkat Nusantaranya. Dari situ saya bisa balik lagi ke Bandung dan belajar lebih ke dalam ya karawitan Sunda, kecapi suling karena itu sudah ada basicnya. Mungkin telinganya udah biasa dengan salendro, laras pelog. Ya itu kita punya basis dan dasarnya untuk belajar lebih ke dalam. Itu saya dapat dari Pak Pangura, memang dia mentor yang utama. Baik, memang satu niat yang tepat dengan mentor yang tepat juga akhirnya bisa benar-benar jadi satu keahlian yang bermanfaat. Nah ya, Kang, ini kan sudah lumayan fasih belajar berbagai macam alat musik, tarian Sunda, bahkan bahasanya sudah fasih juga. Apakah sudah mulai ditampilkan juga di depan masyarakat dan responnya seperti apa saat mulai ada warga negara asing, tapi mungkin apa karawitan gitu kan? Apa ketanggapan masyarakat? Ya, kalau saya tampil di Jawa Barat, biasanya responsnya, aduh, isin itu saya malu. Saya malu. Saya orang Sunda sendiri gak suka nyanyi tembang Sunda, nggak suka pakai bahasa Sunda. Terus ada rasa isin, malu. Juga ada katanya ada rasa bangga. Dan itu kita kejar itu rasa bangannya. Dan saya sangat senang kalau saya dengar ini masyarakatnya bangga. Lihat itu budayanya diapresiasi di luar negeri. Dan itu bikin saya bangga juga. Oke, jadi malu, izin, karena tadi ya kok tiba-tiba orang bule mainin alat musik kita, sementara kita anak mudanya di sini mainin alat musik bule. Malah kebalikan gitu ya, oke. Tapi ini jadi pelajaran juga untuk generasi kita ya. Nah, boleh nggak sih Kang, dan sedikit aja mungkin ada petikan lagu Sunda, tembang Sunda gitu yang bisa dinyanyikan untuk pemirsa Indonesia. Oh iya, Abi ini nyandak suling. Sambil suling, udah siapin suling. Siap, udah siap. Mungkin suling dulu. Nah, mangga silakan. Oh ya, hatur nuhun. Sampurasun. Sabi lulungan, dasar gotong royong. Sabi lulungan, sifat silih rojong. Sabi lulungan genteng ulah potong, sabi lulungan persatuan gembong. Oke, baik. Sabi lulungan, Wow. itu persatuan. Luar biasa. Gotong royong, ini aduh malu saya juga jadi dengernya. Sabi lulungan, dasar gotong royong. Saya aja nggak hafal loh Iya, liriknya. ini mungkin kadang-kadang kita cuma mendengar ini saat kita mendatangi satu perkawinan, Iya. upacara adat satu daerah tertentu. Nah ini
Mungkin jadi introspeksi diri juga untuk kaum muda di Indonesia. Apa yang Kang Dan lakukan sendiri untuk mengedukasi, mungkin mengajak yang tadinya anak muda cuma izin melihat ada warga negara asing bisa melakukan atau istilahnya mengembangkan budaya negaranya. Apa yang Kang Dan lakukan? Apakah mengajak mereka juga untuk ikut melestarikan budaya Sunda? Ya, memang di tiap desa, tiap kampung, di tiap kota, kota seperti Bandung, Sumedang, atau tinggal di mana saja, tinggal di Sulawesi, di NTT, ada budayawan yang masih belajar dan udah melestarikan budaya di daerah itu. Kalau kita mau belajar ini tulisannya yang kuno, yang dari Sanskrit, itu masih ada. Itu kita tinggal mencari di sini ada di IG-nya juga semua ya budayawan yang jadi inspirasi buat saya untuk belajar lebih ke dalam. Ya harus ketemu dulu dan harus silaturahmi. Karena ini memang nggak cukup cuma ngajar saya wayang kulit, saya mau tahu. Dan memang kalau kita juga mau belajar wayang kulit, contohnya nggak cukup juga nonton saja. Kita bisa dapat basicnya sekarang dari YouTube. Basicnya kita bisa. Tapi kalau mau lebih ke dalamnya harus ada silaturahminya. Nah, kita datang ke tempatnya, kita hormati guru kita sebagai mereka sumber ilmu. Dan kalau kita sudah datang, kita nggak usah bayar banyak-banyak. Kalau kita juga boleh bayar, kalau ada uangnya ya kasih uangnya. Seringkali silaturahminya dengan gurunya seperti itu. Mungkin kita nggak diminta bayar ini per kursus, nggak seperti itu. Tapi kita gabung di sanggarnya, kita belajar. Kalau kita tampil, kita juga nggak dapat banyak. Tapi kita ada give and take, sharing, selang-seling sharing dengan gurunya. Kita hormati guru kita. Silaturahmi itu esensi untuk belajar dan ilmu. Baik. Oke, jadi Silaturahmi basicnya. adalah esensinya. Dan tadi untuk mendalamnya adalah silaturahmi tadi. Oke, Kang Dan terima kasih, banyak nilai-nilai luhur yang justru malah disampaikan oleh Kang Dan ya. Oke, terima kasih, sukses terus. Semoga lebih banyak lagi masyarakat kita, generasi muda kita yang lebih mencintai budaya mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih, Kang Dan. Amin. Sawang sulna hatur nuhun pisan. Matur nuhun. Baik pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.